Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishaq alaihissalam dan ibunya bernama Rifqah binti Azar. Nabi Ya'qub meneruskan dakwah orang tuanya dan kakeknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam memerintahkan Ya'qub untuk pergi menemui pamannya bernama Laban bin Batuil di Fadan A'ram, Irak. Beliau mengirimkan pesan agar Ya'qub belajar dan menikah dengan anak sang paman. Ya'qub menempuh perjalanan berat melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Sepanjang perjalanan, Ya'qub selalu berzikir dan berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Fadan A'ram, Ya'qub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Ya'qub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki dua anak perempuan yang cantik, yaitu Laila dan Rahil. Laban menerima permintaan itu, tapi dengan syarat mas kawin berupa bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Setelah 7 tahun bekerja, Ya'qub pun mengutarakan permintaannya untuk menikah dengan Rahil. Namun, Laban menyebut Ya'qub tak bisa menikahi Rahil karena memiliki kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, Ya'qub mesti menikahi Laila terlebih dahulu. Ya'qub baru boleh menikahi Rahil jika dia bekerja 7 tahun lagi di peternakan. Ya'qub pun mematuhi permintaan pamannya. Dia menikah dengan Laila dan bekerja 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahil. Di masa itu, menikahi kakak dan adik masih diperbolehkan. Setelah menikah dengan Laila dan Rahil, Nabi Ya'qub menikahi dua perempuan lain, yakni budak milik Laila dan Rahil. Dari 4 istrinya itu, Ya'qub dikaruniai 12 anak. Dari Rahil lahir anak ke-11 yang diberi nama Yusuf. Setelah itu lahir pula Bunyamin, anak ke-12. Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk semua anak-anaknya. Namun pada Yusuf dan Bunyamin, Ya'qub melihat kelebihan dibandingkan 10 anak lainnya. Anak-anak yang lain pun merasa Ya'qub lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka kerap berlaku semena-mena kepada Yusuf dan Bunyamin. Hingga pada suatu hari, Nabi Ya'qub alaihissalam memanggil anak-anaknya dan berpesan untuk tidak berlaku zalim pada saudara sendiri. 10 anak Ya'qub tak terima dengan nasihat ayahnya karena merasa dituduh menzalimi saudara mereka. Suatu ketika, Yusuf mendatangi sang ayah dan menceritakan mimpinya semalam. Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud kepadanya. Nabi Ya'qub menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik bahwa pada suatu hari Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Ya'qub lalu mulai banyak mengajarkan Yusuf ilmu-ilmu agama, tapi ini justru menimbulkan kecemburuan anak-anak lainnya. Kecemburuan itu memicu anak-anak Nabi Ya'qub untuk mencelakakan Yusuf. Saat mengembala, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tua yang kering. Ke-10 anak itu menghadap ayahnya dengan membawa baju yang sudah dilumuri darah kambing, lalu melapor bahwa Yusuf telah diterkam serigala. Sejak saat itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dirundung kesedihan yang mendalam berkepanjangan karena merasa telah kehilangan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sepanjang hari ia terus menangis. Kesedihan yang terlalu dan air mata yang terus mengalir ini membuat matanya buta. Tahun demi tahun berlalu hingga kekeringan menerpa Palestina. Nabi Ya'qub lalu memerintahkan anak-anaknya untuk mengunjungi Mesir untuk mencari bahan makanan. Setibanya di Mesir, anak-anak Nabi Ya'qub bertemu dengan penasihat Raja Mesir yang ternyata adalah saudara mereka yang dijatuhkan ke dalam sumur kering tempo dulu, Yusuf alaihissalam. 10 saudara itu tak sadar mereka sedang berhadapan dengan Yusuf. Kala itu, Yusuf berhasil diselamatkan oleh saudagar yang kebetulan melintas di sumur tua tersebut. Yusuf lalu memberi bahan makanan yang berlimpah kepada saudaranya. Dia berpesan, jika kehabisan, mereka boleh kembali datang dengan syarat membawa adik bungsu mereka, Bunyamin. Saat makanan telah habis, 10 kakak tertua itu kembali meminta izin kepada Nabi Ya'qub untuk pergi ke Mesir sambil membawa Bunyamin.
Namun Nabi Yakub takut hal yang sama pada Yusuf menimpa Bunyamin. Nabi Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu," kata Nabi Yakub sesuai surat Yusuf ayat 64. Anak-anak Nabi Yakub memohon dan berjanji akan menjaga Bunyamin. Yakub pun mengizinkan Bunyamin pergi. Di Mesir, Bunyamin bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun mengaku kepada saudaranya bahwa dia adalah adik yang dibuang ke sumur. 10 kakak itu meminta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun meminta kakak-kakaknya untuk kembali ke Palestina untuk membawa ayah mereka dan bersama-sama tinggal di Mesir. Nabi Yusuf juga memberikan gamisnya kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk diusapkan ke wajahnya agar ayahnya kembali dapat melihat. "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 93. Setibanya di Palestina, anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam memanggil ayahnya. Mereka lalu menyampaikan pertemuan dengan Yusuf dan meminta maaf kepada ayahnya atas dosanya dalam kejadian sumur tua dahulu. Nabi Yakub berkata, ia telah memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa anaknya. Nabi Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. "Aku akan memohon ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang," kata Yakub sesuai surat Yusuf ayat 98. Setelah mendengar berita bahwa putranya Yusuf masih hidup, Nabi Yakub begitu gembira dan hilanglah kesedihannya selama ini. Atas izin Allah, setelah wajahnya diusap dengan gamis dari Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam pun dapat melihat kembali. Nabi Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Yakub dan anaknya Yusuf pun bertemu kembali dengan suasana yang haru. Dari kisah Nabi Yakub ini dapat diketahui bahwa Nabi Yakub adalah contoh teladan seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Yakub tidak pernah marah kepada anaknya, tapi ia selalu menasihati untuk berbuat kebaikan. Yakub juga selalu mendoakan anak-anaknya agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum